Bisiknya pula dalam perjalanan dibisik pula oleh setan iblis itu kepada Ismail. Katanya iblis, Ismail, masa kawan kamu dikorbankan disembelih? Itu cuma mimpi. Mimpi itu nggak tidur. Sama mungkin kawan, kata iblis. Kata Ismail, saya sudah ridho kepada Allah apapun putusan Allah, dan ayahku adalah Nabiullah Rasulullah. Keputusannya tidak akan menyalahi peraturan Allah. Kata Ismail. Datang pula dia kepada Ibrahim. Katanya, wah Ibrahim, teganya kawan anak kawanlah sendiri. Inilah satu-satunya anak kawannya. Dan kawan korban. Kawan itu jadi kawan iblis, kau nak main-main saya. Wah, ambil batu paybon. Malu iblis tu paybon. Dilempar Ibrahim dilempar sebanyak 7 kali lempar. Pilai iblis. Jangan maka sakit. Punya. Inilah iblis dia nampak. Jin dia nampak. Karena mata kita lagi ditutup oleh kejahilan kita. Jadi ketika diulangi lagi, dilemparnya lagi oleh Ibrahim. Ketiga kali merayunya, tolong, kasihan dengan anak kau, jangan ibu belum, tak kau berlaku paymon kau tadi Ibrahim. Tadi kita tak main, Ibrahim tak main, dia pun meluk mengibah, dipaymon kau Nabi Ibrahim. Maka itulah ketika orang melakukan haji disunahkan jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqab. Itu namanya mula-mula itu dilempar itu karena praktek yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi itulah dilakukan ketika orang melakukan haji. Nah, sampailah di atas bukit Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan menyuruh Nabi Ismail baringlah Ismail. Baring disuruh oleh Ismail untuk mengikat kakinya. Ikatlah kakiku ayah, biar saya tidak banyak bergerak. Diikat oleh Ibrahim kaki Ismail. Cukup. Setelah diikat, pertama yang Nabi Ismail menentang. Sekali Ibrahim mau menghadapkan pisau ke lehernya, Ibrahim menjujur air matanya. Ketika Nabi Ismail melihat ayahnya masih ragu dan belum kuat untuk melaksanakan, kata Ismail,
menghadap kiblat ayahku, supaya ayah tidak melihat wajahku. Dimiringilah Nabi Ismail menghadap ke kiblat. Bayangkan itu, anak yang mulai dewasa, artinya sudah bujangan, yang memang sedang bagus-bagusnya pengabdian kepada orang tua, yang tidak suka cari masalah. Kalau sebesar kalian kan suka cari masalah. Nah, orang yang sudah remaja, dia sudah pandai berterima kasih kepada orang tua, dikorbankan. Akhirnya dengan meneteskan air mata Nabi Ibrahim alaihissalam baca Bismillah. Ketika pisau Nabi Ibrahim dikisut seperti itu, langsung cepat itulah digantikan oleh Jibril alaihissalam Nabi Ismail dengan seekor kipas. Seekor kipas secepat itu ketika dia sembelihan itu berlangsung, langsung cek diganti secepat. Ketika itu Nabi Ibrahim melihat keluar darah dan dilihatnya bukan anaknya. Pas dia noleh ke sebelah kanan, anaknya sudah berdiri di sebelah. Masya Allah, di saat itu Nabi Ibrahim bersujud kepada Allah, dan begitu pula datanglah suara kepada Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menunaikan perintahku, wahai Ibrahim. Orang-orang yang sabar, jadi luar biasa. Kegiatan itu dilakukanlah, disunnahkan kepada, sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW sekarang. Kurban itu jangankan tulang yang bisa dimakan untuk bikin sup, daging yang bisa kita bikin bermacam-macam olah makanan, kulit begitu juga. Jangankan kulit, daging dan tulang, pahalanya adalah setiap bulu dicatat sebagai pahala, kata Rasulullah SAW. Bulunya saja yang tidak bisa dimakan, tak bisa diolah menjadi makanan, tak juga bisa diolah untuk jadi apa namanya yang lainnya, kecuali untuk baju diolah, itu pun dihitung menjadi dihitung menjadi pahala. Itu luar biasa. Pahala orang yang berkorban. Jadi makanya dianjurkan kepada seluruh umat yang beriman, orang Islam. Rasulullah, siapa yang diberi oleh Allah kemampuan atau rezekinya
dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musolaku, kata Rasulullah. Jangan dia mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya betapa pentingnya, betapa dipekannya kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan yang bagaimana? Nah, ini perlu kita ingat. Kemampuan itu adalah bil qulub, ya, dalam hati kita. Nah, banyak apapun harta kita, kalau hati kita masih merasa rugi ketika mengeluarkan, maka dia itulah ukuran kemampuannya. Kemampuannya itu tergantung keimanan masing-masing. Semakin kuat imannya kepada Allah, maka semakin kuat pula kemampuannya. Nah, kenapa mampunya yang dikatakan oleh Rasulullah mampu itu adalah memang hati. Mampu hati mengeluarkan harta yang kita miliki. Banyak sekali orang-orang yang berkorban karena kambing satu-satunya itulah yang ada. Dikorbankan karena dia mengharap pahala di sisi Allah. Banyak pula orang yang banyak hartanya, kaya, mobilnya banyak, motornya banyak, tapi tidak berkorban. Kenapa dia tidak berkorban? Karena tidak kuat imannya. Jadi ukurannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.